A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, mari kita melihat kembali dalam rangka wasiat bertakwa ini surat Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan, yaitu sungguh di antara mereka ada sekelompok yalwuna alsinatahum bil kitab, yang bersilat lidah perihal kitab. Litahsabuhu minal kitab, guna kalian mengira yang demikian itu dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal yang demikian bukan dari kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, seterusnya mereka menyatakan yang demikian dari Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal yang demikian bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba, yaitu mereka ngomong bohong atas ajaran Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka berilmu yang demikian agung. Ini ada ayat ini berbicara tentang doktrin palsu. Yang dibawa oleh orang yang dinyatakan pada kalimat terakhir wahum ya'lamun, padahal mereka berilmu yang demikian agung. Jadi adanya doktrin palsu yang hasil silat lidah atas ajaran Allah, disebut dari Allah padahal bukan dari Allah, disebut bagian dari kitab padahal bukan dari kitab. Ini adalah rekayasa dari orang yang punya ilmu. Wahum ya'lamun. Dengan demikian tentunya harus menjadi satu perhatian di dalam rangka studi, jangan sampai terjerumus ke dalam doktrin palsu. Maka dari itu, kalau setiap rasul berfungsi musaddiqon, lurus, berarti harus melawan kepalsuan ini. Kalau Quran juga dikatakan musaddiqon, Quran harus mampu. Quran dan Sunnah Rasul harus mampu meluruskan berbagai kebengkokan dari kitab-kitab terdahulu. Ini satu pekerjaan yang tidak bisa dianggap enteng. Dan terhadap ini
Rasul sangat diancam menurut surat Haqqah ayat 69, ayat 74, ayat 44, 45, 46, 47. Surat Haqqah 44, 45, 46, 47. Surat 69 dinyatakan walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya dia Muhammad taqawwala atas pola tafa'ala dari 3 huruf qala yaqulu. Taqawwala ala di dalam kamus disebut atau diartikan ibtada'ahu kadiban. Jadi membuat-buat bohong. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Aqawil ini jam'ul jawami dari akwal. Qala yaqulu kaulan berkata, kaulun sendiri bisa perkataan, bisa juga ra'yun pendapat. Maka akwal berbagai pendapat. Aqawil, kalau aqawil jama dari jama. Jadi berbagai-bagai pendapat. Jadi kalau sudah berbagai-bagai pendapat, maka dari ilmu yang asli dari Allah untuk membangun hasanah di dunia. Kenapa kita katakan membangun hasanah di dunia? Sebab doa mukmin itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan itu menjadi doa bagi setiap mukmin, itu doa bagi orang yang melakukan tawaf. Jadi kalau dilihat misalkan oleh surat Fatah 28, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Allah mengutus rasulnya dengan satu pedoman hidup yang di dalamnya ada tatanan hidup yang objektif ilmiah, guna dia mengunggulkan tatanan hidup itu atas tatanan hidup yang lain. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim pada surat Al-Fatihah, setelah mengapresiasi fungsi Allah yang tertinggi yaitu Malik Yaumiddin, setelah menyatakan pengabdian hanya menurut ajaran Allah pada iyyaka na'budu, setelah menyatakan pinta mauna hanya juga kepada Allah sebagai perancang lagi pemasti, di sanalah meminta ihdinas siratal mustaqim. Hatta orang baca berbagai tafsir, tafsir Munir misalkan, siratal mustaqim itu dinul Islam. Jadi dengan demikian maka walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya dia Muhammad membikin-bikin bohong atas ajaran kami, menjadi berbagai pendapat-pendapat. Ba'dul arab, apa hukumannya? La akhadna minhu bil yamin, niscaya kami ambil tangan kanannya, tarik. Sumala qata'na min hulwatin. Watin itu artinya urat jantung. Selanjutnya benar-benar kami potong urat jantung.
Bukan main kan ini. Selanjutnya ayat menyatakan fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada di antara kalian yang bisa mempertahankan dia. Sebab kalau seseorang membuat kepalsuan itu tentunya ada yang berkepentingan. Kalau yang benar itu tegak, dia rugi. Maka dia keruhkan, kalau istilah Indonesia, menangguk di air keruh. Biar keruh pendapat orang, biar keruh pandangan orang, di sana dia mengambil keuntungan. Nah, yang demikian, fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada dari kalian menjadi penghalang yang mengamankannya dari tindakan kami. Jadi di sini menggambarkan bahwa begitulah seorang musaddiqon, Rasul sebagai pelurus, sama dengan tidak boleh sama sekali taqawwala alaina ba'dul aqawil. Sebab risikonya nanti timbullah menjadi syirkun, keikutsertaan dalam mengatur. Fatir 40 menyatakan, qul ara'aitum syuraka'akum alladzina tad'una min dunillah, apa tergaskan oleh Anda, apakah kalian melihat secara ilmiah pentolan-pentolan kalian yang kalian berharap hidup kepada mereka selain Allah? Aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku apa yang mereka telah ciptakan dari bumi ini. Amlahum syirkun bisa mengerti, ataukah mereka ada keikutsertaan dalam semesta angkasa? Ini dibawa ke alam dulu. Ada tidak? Pentolan-pentolan itu ikut serta mencipta alam, ikut serta mengedarkan alam, ada tidak? Ya, sepandai-pandai Fir'aun, sehebat-hebat Fir'aun, tidak bisa turut ngatur matahari. Itu suatu hal yang real, yang mudah dipahami. Nah, kemudian surat Maidah mengancam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang berbuat syirkun kepada kebijakan Allah, turut ngatur, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan kepadanya kehidupan jannah. Di sini gawatnya. Maka dari itu pantas saja kalau seorang musaddiqon melakukan taqawwala alaina ba'dul aqwil, hukumannya kami ambil tangan kanannya, kami potong urat jantung. Siapapun tidak bisa mempertahankan atas tindakan kami. Jadi dengan demikian maka dakwah para rasul dengan gigih membersihkan berbagai keikutsertaan siapapun. Surat Kahfi ayat terakhir sangat memperlihatkan. Qul innama ana basyarun mislukum. Tegaskan oleh Anda, hanyalah aku ini manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian. Kalian kalau mau pandai harus belajar, aku juga sama.
Kalian kalau mau kaulan sakila, aku juga sama, diperintahkan aku dulu malah yang diperintah. Ratil Qur'an tartila inna sanulqi 'alaika kaulan sakila. Basarun mithlukum. Aku melanggar, ditegur. Ketika peristiwa Abu Thalib meninggal, paman beliau, kalau istilah orang Sunda, uwa, yang sangat sayang pada pribadi Muhammad, tetapi dakwah tidak mau terima, tidak mau terima membersihkan ajaran Allah dari berbagai syirkun. Begitu meninggal, terakhir melihat menoleh kepada Abu Lahab. Di sanalah tentunya Nabi Muhammad kecewa. Atas kekecewaan itu turun ayat innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya Anda secara pribadi tidak bisa mempedomani siapa yang Anda cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah dengan penuh ajaran sunnah Rasulnya mempedomani siapa yang Dia kehendaki, yaitu yang berkehendak dengan iman hak. Itulah teguran. Aku bersalah, aku ditegur. Jadi nanti bedakan dengan ayat surat surah. Jadi nanti bedakan dengan ayat surat surah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka, yang tadi juga ka juga, wa innaka latahdi. Nah ini bukan latahdi, yaitu sungguh Anda benar-benar memberi pedoman ila siratim mustaqim, ke arah tatanan hidup yang tangguh tiada tangguh. Pada ayat ini, tapi pada ayat tadi latahdi, berarti itu teguran dari Allah. Begitu Nabi Muhammad memperhatikan para penggede agar menerima dakwah, karena banyak hal-hal. Kemudian di saat itu datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta yang mau iman. Nabi tidak menghiraukan, di sana juga kena damprat. Dari situlah basarun mislukumnya. Cuma bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang mana diwahyukan kepadaku bahwa hanyalah yang diabdi oleh kalian adalah satu-satunya yang diabdi. Faman kana yarju liqa rabbih, maka siapa yang mengharap temu eksistensi ajaran pembimbingnya, fal ya'mal amalan solihan, maka hendaknya dia melakukan laku perbuatan yang tepat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, kalau di Indonesia kan ini dibalik aja, wala yusyrik ahadan bi ibadati rabbih, sebaliknya janganlah dia mengikut sertakan seorang pun bi ibadati rabbih, dalam pengabdian hidup menurut ajaran pembimbingnya. Jadi kalau Maidah tadi menyatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, sesungguhnya siapa yang berlaku syirkun kepada kebijakan Allah, dicampuri kebijakan Allah, dia ikut nebeng di sana, nebeng kepentingan, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya kehidupan jannah. Di sinilah sama dengan harus terbentuk satu
pandangan ilmu yang demikian bersih. Atas dasar itu, bila sudah memenuhi syaratnya apa? Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat, sudah hafal ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan. Nah, baru ada keterangan yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya mereka yang studi kitab Allah, selanjutnya menegakkan sholat satu pembinaan iman, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Itu pokok kalimat keterangannya, yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka itu mengharapkan satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Bila ini sudah memenuhi syarat yang Allah inginkan, maka akan terjelmalah hasanah di dunia. Bila ini belum memenuhi syarat, tidak akan. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Dengan demikian maka pertanyaan besar yang harus diingat, bisakah meluruskan kembali? Bisakah kebohongan ini dibongkar sehingga ja'al haqqu wa zahaqul batil? Bisakah ayat dipahami? Sebab nanti begitu masuk ke sholat, ayat Quran yang dibaca. Begitu masuk ke sholat, maka mulut berucap. Ucapan jangan dalam hati. Mulut berucap, telinga mendengar, hati menangkap. Sehingga untuk ini maka kalau kita telah menamakan masjid ini Masjid At-Taqwa, itu diambil dari surat Tobat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Tertulis di depan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Ahaqqu an taquma fihi. Benar-benar masjid yang didasarkan atas kepatuhan berbuat secara ilmiah menurut ajaran Allah sejak periode pertama, yaitu Masjid Quba. Ahaqqu an taquma fihi, lebih objektif ilmiah Anda melakukan sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana ada orang-orang yang ingin berbersih diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, yaitu Allah dengan pengajaran sunnah Rasulnya mencintai orang-orang yang berbersih diri. Maka dari itu
harus ada upaya dari masjid ini sesuai dengan namanya yang mengandung doa untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang mencapai qiraatul imam, qiraatul makmum. Siapa yang bisa membatasi imam membaca? Seluruh ayat bisa dibaca. Maka seluruh ayat bisa dibaca, berarti makmum harus paham. Cuman dalam pentahapan tentunya yasiru wala tu'asiru, bikin mudah oleh kalian, jangan kalian bikin sulit. Kalau seorang imam membaca ayat yang tidak akan ngerti ini, yang penting saya aja lah. Misalkan bisa saja ada gaya ya, surat misalkan ayat panjang, biarin makmum tidak pada mengerti. Nah, itu namanya tidak peduli dengan Masjidul Ussisah 'alat Taqwa. Tetapi kalau memperhatikan Masjidun Ussisah 'alat Taqwa haqqu an taquma fihi, walaupun baru setitik langkah perbaikan, harus ada upaya menyusun ayat yang dia bisa, makmumnya juga bisa menangkap. Makmumnya bisa paham. Sehingga ada koordinasi antara imam dengan makmum. Koordinasi sama dengan melakukan tansik, penyusunan hidup. Sehingga menjadi satu lingkungan, satu masyarakat yang ilmu mengalir di permukaan dalam mereka. Di hati mereka ilmu mengalir. Sehingga bergaul secara wajar, secara ilmiah. Secara bertahap ada upaya-upaya pemahaman yang kemudian tentunya oleh karena masjid itu ada di mana-mana, lakukanlah take and give, berikut masjid-masjid yang lain, mengambil dan memberi. Ambil kalau dari masjid orang lain ada yang bermanfaat ke arah pemahaman Quran, ke arah tegaknya hasanah di dunia, ambil dari yang lain. Kalau ada dari sini yang bisa dimanfaatkan untuk tegaknya hasanah di dunia, berikan kepada yang lain. Jangan kikir dan jangan enggan menerima dari yang lain. Sebab kalau sudah tempat bernama masjid, ukurannya pasti di Quran. Ada dua, ada Masjid Ussisah 'alat Taqwa, ada Masjid Diro. Ya, jadi dari sinilah maka tugas kita itu humanity, ya, kemanusiaan all over the world, di seluruh dunia. Walaupun kita hidup di kampung, tapi tetap assalamualaikum yang kita ucap ke sebelah kanan akan mencakup seluruh manusia yang ada di sebelah kanan. Assalamualaikum ke sebelah kiri juga akan mencakup seluruh manusia di sebelah kiri. Selamatkan dari berbagai kebengkokan-kebengkokan, selamatkan dari berbagai kebohongan-kebohongan. Untuk tegaknya peace, perdamaian, international peace. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, pembimbing kami, berilah kami ma'unah ke arah hidup sadar menurut ajaran Anda, hidup syukur menurut ajaran Anda, serta pengabdian hidup yang sebaik-baiknya menurut ajaran Anda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu Mana?